Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Saran Keuangan yang ngobrolin pasar modal tanpa bikin kepala cenut-cenut. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi bikin investor se-Indonesia mendadak rajin ngecek aplikasi sekuritas mereka. Kenapa sih indeks harga saham gabungan atau IHSG ambruk dalam 3 hari terakhir? Tenang, kita bakal bahas ini dengan serius tapi santai. Karena kalau kita tegang terus, yang turun bukan cuma IHSG, tapi bisa-bisa kesehatan mental kita juga ikutan anjlok. Jadi, IHSG lagi kenapa sih? Dalam beberapa hari perdagangan terakhir, IHSG ini gerakannya bukan ke arah yang kita harapkan. Bukan ke kanan atas seperti doa para investor, tapi justru ke bawah. Dengan sangat penuh keyakinan. Banyak yang langsung panik, bertanya-tanya, wah, ada apa nih? Apa fundamental ekonomi kita lagi jelek? Apa ekonomi mau runtuh? Tunggu dulu. Padahal, kalau kita ibaratkan seperti hubungan manusia, kadang masalahnya itu bukan datang dari kita, tapi dari lingkungan pergaulan kita. Nah, di dunia pasar modal, salah satu lingkungan pergaulan IHSG yang paling berpengaruh itu namanya MSCI. Terus, MSCI itu siapa sih? Dan kenapa sepenting itu? MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Mereka bukan influencer saham, bukan juga fund manager, tapi mereka adalah pembuat indeks saham global yang diikuti oleh dana asing dengan nilai triliunan dolar. Jadi begini cara kerjanya. Kalau ada sebuah saham yang berhasil masuk ke dalam daftar indeks MSCI, biasanya akan banyak dana asing yang ikut membeli saham tersebut. Sebaliknya, kalau ada saham yang keluar dari daftar MSCI, banyak juga dana asing yang akan menjualnya. Ini bukan karena fundamental sahamnya tiba-tiba jadi jelek, tapi lebih karena aturan main dalam pengelolaan portofolio global. Jadi, bisa dibilang kalau MSCI bersin sedikit saja, IHSG bisa langsung kena flu berat. Lalu, apa hubungannya MSCI dengan ambruknya IHSG beberapa hari ini? Dalam konteks yang terjadi belakangan ini, pasar saham kita merasakan adanya tekanan jual yang sangat besar dari sisi investor asing. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa alasan. Pertama, bisa jadi karena ada penyesuaian bobot saham di dalam indeks MSCI itu sendiri, yang biasa kita kenal dengan istilah rebalancing. Kedua, bisa juga karena investor global lagi dalam mode risk-off, artinya mereka cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang seperti Indonesia untuk mencari aset yang lebih aman. Dana asing itu sering diibaratkan seperti tamu hotel bintang 5. Datangnya cepat, perginya bisa lebih cepat lagi, dan jarang sekali pamit. Begitu mereka ramai-ramai menjual saham-saham big caps kita seperti perbankan, consumer, dan energi, IHSG langsung terasa berat dan turun. Padahal, kalau kita lihat saham-saham lapis 2 dan 3, belum tentu mereka kenapa-kenapa. Nah, ini pertanyaan penting. Jadi, penurunan ini karena fundamental atau cuma sentimen sesaat? Ambruknya IHSG dalam beberapa hari terakhir ini lebih banyak didorong oleh sentimen dan pergerakan aliran dana. Bukan karena tiba-tiba fundamental ekonomi Indonesia berubah drastis dalam semalam. Data ekonomi kita tidak runtuh dalam 3 hari. Perusahaan-perusahaan besar juga tidak mendadak bangkrut dalam seminggu. Yang berubah dengan sangat cepat, itu cuma 2 hal. Persepsi dan positioning investor, serta tombol sell yang ditekan oleh para trader asing di layar mereka. Atau kalau pakai bahasa yang lebih simpel, pasar kita lagi baper. Lalu sebagai investor lokal, kita harus ngapain dong? Ini pertanyaan klasik setiap kali pasar lagi merah. Jawabannya sangat tergantung pada siapa Anda di pasar modal. Kalau Anda seorang trader jangka pendek, fase seperti ini adalah fase yang penuh emosi dan volatilitas. Jadi, harus ekstra hati-hati. Tapi, kalau Anda seorang investor jangka panjang, fase ini lebih seperti noise atau gangguan sesaat. Bukan pertanda kiamat pasar modal. Kalau dari awal Anda membeli sebuah saham karena percaya pada fundamentalnya yang kuat, valuasinya yang menarik,
dan prospek bisnisnya di masa depan. Maka koreksi pasar yang disebabkan oleh MSCI ini ibaratnya seperti hujan deras. Memang bikin basah dan sedikit panik, tapi tidak akan mengubah bentuk rumah Anda. Dan ingat satu hal yang sangat penting. Investor asing boleh saja keluar hari ini, tapi mereka juga bisa kembali lagi besok atau lusa. Apalagi kalau mereka sudah merasa situasi kembali aman dan menarik. Jadi, kesimpulannya, IHSG yang ambruk dalam 3 hari terakhir ini bukanlah cerita tentang Indonesia yang tiba-tiba bermasalah secara fundamental, tapi lebih kepada dinamika pasar global, peran MSCI, dan aliran dana asing yang begitu dinamis. Pasar itu bukan hanya soal angka dan grafik, tapi juga soal psikologi. Dan minggu ini, psikologi pasar memang lagi sensitif. Saran saya, tetaplah rasional. Jangan pernah mengambil keputusan investasi saat sedang panik atau emosi. Karena di pasar modal, yang sering bikin kita rugi, itu bukan grafik yang turun, tapi keputusan panik yang kita ambil. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ingat, IHSG boleh turun, tapi logika dan akal sehat kita jangan ikut-ikutan turun. Sampai ketemu di video berikutnya.